Bayangkan sebuah dunia tanpa rasa sakit, tanpa penyakit, dan tanpa kematian. Dunia di mana kita tak perlu banting tulang hanya untuk menyambung hidup. Terdengar seperti utopia, bukan? Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda, menurut salah satu kisah paling terkenal di dunia, kita pernah hanya selangkah lagi dari kehidupan seperti itu? Hari ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen pemikiran. Seandainya Adam dan Hawa menolak godaan, seandainya mereka tidak memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan itu, seperti apa jadinya dunia kita, peradaban kita, bahkan diri kita sendiri? Bersiaplah, karena jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita kilas balik sejenak kisah aslinya. Taman Eden. Dua manusia pertama, Adam dan Hawa. Harmoni yang sempurna dengan alam dan Sang Pencipta. Dan satu-satunya aturan, tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Seperti yang kita tahu, aturan itu dilanggar. Namun dalam garis waktu kita, dalam skenario kita ini, semuanya berjalan berbeda. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita ke dunia di mana segalanya berjalan sesuai seharusnya. Perubahan pertama dan terpenting adalah umat manusia tidak pernah meninggalkan Taman Eden. Bayangkan ini sejenak. Rumah kita bukanlah sebuah planet dengan gurun, gletser, dan samudra yang bergejolak. Rumah kita adalah sebuah taman yang selalu mekar, taman yang sempurna. Di sini, tidak ada pergantian musim seperti yang kita kenal. Tidak ada panas menyengat atau dingin menusuk. Yang ada hanyalah musim semi yang sempurna dan nyaman sepanjang waktu. Pohon-pohon selalu penuh dengan buah-buahan ranum, dan padang rumput dihiasi bunga-bunga berwarna-warni. Sungai-sungai mengalirkan air yang jernih dan sejuk. Lupakan gempa bumi, badai atau kekeringan. Alam di sini bukanlah kekuatan yang harus dilawan, melainkan seorang ibu yang penuh perhatian. Ini berarti bahwa konsep rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk sama sekali tidak ada. Tidak ada kebutuhan untuk membangun gubuk atau gua. Seluruh dunia adalah rumah Anda yang aman dan nyaman. Umat manusia tidak menyebar ke seluruh planet, tidak menjelajahi tanah baru. Karena, mengapa harus pergi dari tempat yang sudah memiliki segalanya? Seluruh peradaban, jika memang bisa disebut demikian, terpusat di satu tempat yang sempurna. Inilah titik awal yang mengubah segalanya yang akan terjadi selanjutnya. Dan karena kita tetap di surga, kita juga mengalami perubahan kedua yang tak kalah penting. Kita menjadi abadi. Kematian, sebagai hukuman atas dosa, tidak pernah muncul dalam realitas kita. Coba bayangkan, di dunia kita, usia tua dalam pengertian yang kita kenal, tidak ada. Tubuh tidak menua, kekuatan pun tidak pernah berkurang. Anda tidak pernah berpisah dari orang-orang terkasih, karena mereka tidak pernah pergi kemanapun. Bayangkan hidup tanpa rasa takut kehilangan, tanpa duka cita, tanpa pemakaman. Hidup tidak memiliki titik akhir. Ini bukan rentang waktu singkat yang harus buru-buru dijalani, melainkan aliran kehidupan yang tak berujung. Setiap hari ini tidak mendekatkan Anda pada akhir, melainkan hanya hari lain dalam keabadian. Semua hubungan, semua ikatan, abadi. Ini sepenuhnya mengubah persepsi kita tentang waktu dan makna eksistensi itu sendiri. Ketiadaan kematian menjadi fondasi utama seluruh psikologi kita. Secara logis, keabadian berarti kita bebas total dari penyakit. Tubuh kita adalah mesin biologis sempurna yang tak pernah rusak. Lupakan saja tentang virus, bakteri, mutasi genetik. Pilek, flu, alergi, kanker, semua kata-kata ini sama sekali tidak ada dalam kamus kita. Konsep kedokteran tidak pernah muncul. Untuk apa ada dokter jika tidak ada yang sakit? Untuk apa apotek jika tidak ada penyakit yang perlu diobati? Bedah, farmakologi, dan seluruh cabang ilmu pengetahuan lainnya tidak pernah ada, karena memang tidak dibutuhkan. Rasa sakit sebagai gejala penyakit sama sekali asing bagi kita. Kita tidak takut pada infeksi, tidak cemas akan epidemi. Tubuh kita bukanlah bejana rapuh yang perlu dijaga dan terus-menerus diperbaiki. Ia adalah instrumen kokoh dan mandiri untuk kehidupan abadi yang penuh sukacita di surga.
Inilah kondisi kesehatan yang mutlak dan tak tergoyahkan. Baik, bagaimana dengan kebutuhan paling mendasar, makanan? Terkait hal ini, segalanya jauh lebih mudah. Masalah kelaparan telah terpecahkan sekali dan untuk selamanya. Bayangkan, Anda tidak akan pernah perlu memikirkan apa yang akan Anda makan besok, minggu depan, atau bahkan setahun dari sekarang. Kerja keras di ladang dari fajar hingga senja. Lupakan saja. Berburu hewan liar untuk menghidupi keluarga. Hal seperti itu sama sekali tidak ada. Taman Eden adalah prasmanan tak terbatas yang terus-menerus memperbarui diri. Pohon-pohon akan dengan sendirinya menyodorkan buah-buahan matang kepada Anda. Anda hanya perlu mengulurkan tangan. Sebagai akibatnya, pertanian tidak pernah ditemukan. Tidak ada kebutuhan untuk membajak tanah, menabur benih, atau menunggu panen. Tidak ada juga kebutuhan akan gudang penyimpanan, lumbung, atau persediaan untuk musim dingin. Seluruh sistem ekonomi yang berbasis pada produksi dan distribusi makanan tidak akan pernah terbentuk. Makanan bukanlah sumber daya yang harus Anda perjuangkan. Ini hanyalah sebuah anugerah, seperti udara yang kita hirup. Sekarang, mari kita bicarakan tentang penghuni lain di taman ini, para hewan. Di dunia kita ada rantai makanan dengan predator dan mangsa. Namun di Taman Eden, konsep seperti itu sama sekali tidak berlaku. Gambaran biblis seekor singa yang berbaring tenang di samping anak domba. Itulah kenyataan sehari-hari di sini. Para predator tidak memburu hewan herbivora, karena memang tidak ada kebutuhan akan hal itu. Seluruh penghuni alam, termasuk hewan, hidup dari tumbuh-tumbuhan yang tersedia melimpah ruah. Rasa takut akan binatang buas, salah satu naluri paling purba manusia, bagi kami benar-benar tidak dikenal. Anda bisa mendekat dan membelai harimau layaknya kucing peliharaan, tanpa perlu takut ia akan memangsa Anda. Ular tidak berbisa, dan laba-laba pun sama sekali tidak berbahaya. Hewan-hewan di sini bukanlah sumber makanan, bukan pula bahan untuk pakaian, dan sama sekali bukan ancaman. Mereka adalah sahabat dan pendamping kita. Kami bukanlah penguasa alam yang menaklukkannya. Sebaliknya, kami adalah bagian harmonis darinya, sahabat dan tetangga. Inilah dunia kepercayaan mutlak dan harmoni yang terjalin erat di antara semua makhluk hidup. Mari kita selami lebih dalam psikologi manusia. Apa yang terjadi pada kita ketika kita tidak tahu perbedaan antara baik dan jahat? Pertama-tama, rasa malu akan lenyap. Rasa canggung dan perasaan malu yang dirasakan Adam dan Hawa saat menyadari ketelanjangan mereka dalam skenario kita ini tidak akan pernah muncul. Konsep pakaian sebagai cara untuk menutupi tubuh sama sekali tidak ada. Pakaian tidak dibutuhkan untuk melindungi dari dingin, apalagi untuk mematuhi norma dan kesopanan sosial. Kita memandang tubuh kita secara alami, layaknya bagian lain dari alam. Tanpa rasa malu, emosi-emosi rumit yang terkait dengannya juga tidak akan timbul, seperti ketidakpercayaan diri, kompleks terkait penampilan, atau rasa iri terhadap kecantikan orang lain. Kita hidup dalam keadaan keterbukaan mutlak dan penerimaan diri serta orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Ini adalah dunia tanpa topeng dan kepura-puraan. Sekarang, coba bayangkan jika konsep kejahatan itu sendiri lenyap. Semua emosi negatif yang meracuni hidup kita, iri hati, keserakahan, kemarahan, kebohongan, pengkhianatan, tak lagi ada dalam spektrum emosi kita. Untuk apa iri hati pada tetangga jika kalian berdua memiliki segalanya dalam kelimpahan tak terbatas? Untuk apa menimbun kekayaan jika segala sesuatu di sekitar adalah milik bersama dan dapat diakses oleh semua orang? Untuk apa berbohong jika tidak ada keuntungan apapun dari dusta? Sebagai akibatnya, konflik musnah sepenuhnya dari dunia ini. Tak ada lagi pertengkaran kecil sehari-hari karena hal-hal sepele. Tak ada permusuhan antar keluarga atau antar suku. Dan tentu saja, perang pun, penemuan paling mengerikan umat manusia yang lahir dari kebencian dan keserakahan, tak ada lagi. Ini adalah dunia yang dibangun di atas kejujuran mutlak dan saling pengertian,
di mana kata musuh bahkan tidak pernah diciptakan. Ini adalah masyarakat dengan harmoni yang sempurna dan tak tergoyahkan. Lalu, bagaimana dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta segala kemegahan ini? Disinilah letak perubahan mendasar lainnya. Di dunia kita saat ini, agama seringkali menjadi jalan yang ditempuh melalui perantara, imam, nabi, orang suci, atau kitab-kitab suci. Kita mencari yang ilahi di dalam kuil, dalam doa, atau melalui berbagai ritual. Namun, di dunia yang belum jatuh dalam dosa, jarak itu sama sekali tidak ada. Berkomunikasi dengan Tuhan bukan lagi sekadar ritual atau doa yang terjadwal. Ini adalah dialog yang konstan, alami, sesederhana berbincang dengan seorang teman saat berjalan-jalan di taman. Kehadirannya tidak perlu dibuktikan atau dicari. Ia terasa begitu nyata, seperti hangatnya sinar matahari. Maka dari itu, tidak akan pernah ada imam, nabi, atau kitab-kitab suci. Untuk apa ada penafsir jika kita bisa bertanya langsung? Untuk apa butuh kitab suci jika wahyu terjadi setiap saat? Agama sebagai sebuah institusi tidak akan pernah lahir. Tidak perlu membangun kuil, sebab seluruh Taman Eden itu sendiri adalah kuilnya. Iman bukan lagi sekadar keyakinan, melainkan sebuah pengetahuan, langsung pribadi, dan tak terbantahkan. Namun, di sini muncul pertanyaan menarik. Bagaimana dengan kehendak bebas? Apakah kita akan menjadi sekadar boneka tak berdaya di dunia yang sempurna ini? Tentu saja tidak. Kehendak bebas tidak akan lenyap. Justru berkat itulah Adam dan Hawa, dalam kisah alternatif kita, membuat pilihan yang tepat. Mereka memutuskan untuk tidak memakan buah terlarang. Akan tetapi sifat kebebasan ini berubah. Di dunia kita, kehendak bebas adalah pilihan yang terus-menerus antara kebaikan dan kejahatan, antara penciptaan dan kehancuran. Sementara itu di Eden, di mana kejahatan tidak ada sama sekali, kehendak bebas diarahkan sepenuhnya pada karya dan kreasi. Ini bukan pilihan antara baik dan buruk, melainkan antara baik dan lebih baik lagi. Misalnya, pohon apa yang akan ditanam hari ini? Melodi apa yang akan diciptakan? Sisi baru apa dari dunia indah ini yang akan dijelajahi? Kehendak kita tidak lagi menjadi alat untuk melawan godaan, melainkan menjadi alat kreativitas dan penemuan yang murni dan tak ternoda. Mari kita bahas satu lagi aspek penting yang diubah oleh dosa, yaitu proses melahirkan anak. Dalam kisah Alkitab, Hawa diberitahu, "Engkau akan melahirkan anak dalam kesakitan." Kutukan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wanita selama ribuan tahun. Namun, dalam skenario kita ini, kutukan tersebut sama sekali tidak ada. Proses melahirkan anak berlangsung tanpa rasa sakit dan penderitaan. Ini bukanlah cobaan yang harus ditanggung, melainkan sebuah tindakan alami dan penuh sukacita dalam menciptakan kehidupan baru. Tidak ada ketakutan akan persalinan, tidak ada risiko atau komplikasi yang terkait dengannya. Sejak saat pertama, keibuan menjadi sukacita murni, tidak tercemar oleh penderitaan fisik. Ini adalah satu lagi sentuhan dalam gambaran dunia, di mana harmoni dan anugerah meresapi setiap aspek keberadaan, bahkan yang dalam kenyataan kita seringkali dikaitkan dengan rasa sakit. Baiklah, kita sudah melukiskan gambaran kehidupan yang ideal bagi seorang individu. Namun, apa yang terjadi ketika jumlah individu ini bertambah banyak? Disinilah kita menghadapi masalah logis serius yang pertama, kelebihan populasi. Jika tidak ada yang mati, dan anak-anak terus lahir, meski tanpa rasa sakit sekalipun, Taman Eden, cepat atau lambat, akan menjadi sesak. Bagaimana masalah ini bisa diatasi? Mungkin saja tingkat kelahiran secara alami diatur dengan sendirinya. Atau bisa jadi Taman Eden itu sendiri meluas secara ajaib untuk menampung semua orang. Atau mungkin umat manusia pada suatu titik berhenti bereproduksi begitu saja setelah mencapai jumlah ideal tertentu. Pertanyaan ini masih terbuka. Namun ini menunjukkan bahwa bahkan di surga sekalipun, bisa saja muncul tantangan-tantangan uniknya sendiri, yang menuntut solusi tidak biasa. Mungkin saja,
inilah yang akan menjadi dorongan pertama bagi perkembangan semacam masyarakat. Nah, disinilah inti dari pembahasan kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya yang mendorong kemajuan di dunia kita? Kebanyakan, itu adalah kebutuhan dan perjuangan. Kita menemukan roda agar bisa memindahkan barang lebih mudah. Kita belajar membuat api untuk menghangatkan diri dan melindungi diri dari hewan buas. Kita juga menciptakan senjata untuk berperang. Namun, bayangkan, jika kita hidup di dunia tanpa adanya kebutuhan dan perjuangan, apa yang akan menjadi pendorong kemajuan teknologi? Kemungkinan besar, teknologi seperti yang kita pahami sekarang tidak akan pernah muncul. Untuk apa menciptakan bajak jika makanan sudah tumbuh dengan sendirinya? Untuk apa membangun kapal jika tidak perlu menyeberangi samudera mencari kehidupan yang lebih baik? Untuk apa menciptakan mekanisme rumit jika tidak ada pekerjaan berat yang perlu dipermudah? Umat manusia akan membeku dalam kesederhanaan teknologi. Kita akan hidup dalam harmoni penuh dengan alam tanpa mencoba mengubah atau menaklukkannya. Pikiran kita tidak disibukkan dengan memecahkan masalah-masalah rekayasa, dan hal ini secara fundamental mengubah arah perkembangan kita. Baiklah, jika teknologi tidak ada, mungkinkah seluruh energi kita akan tercurah ke dalam kreativitas? Bagaimana dengan seni? Disinilah kita menemukan paradoks lain. Pikirkanlah, apa yang menginspirasi karya seni terbesar di dunia kita ini? Seringkali inspirasinya datang dari rasa sakit, penderitaan mendalam, cinta tragis, pertarungan melawan kejahatan, atau pencarian makna di dunia yang penuh ketidaksempurnaan. Tragedi Shakespeare yang syarat pengkhianatan dan kematian. Musik Bach yang dalam dan menusuk jiwa, terinspirasi dari teks-teks religius tentang dosa dan penebusan. Lukisan-lukisan yang menggambarkan peperangan dan penderitaan. Akankah ada tempat untuk seni semacam itu di surga yang abadi dan damai? Kemungkinan besar tidak. Seni kita akan menjadi cerah, gembira, dan harmonis. Namun, di dalamnya tidak akan ada kedalaman yang lahir dari pengalaman mengatasi kegelapan. Ia akan indah, tapi mungkin sedikit dangkal. Kita tidak akan pernah mengenal Dostoyevsky, karena tidak akan ada lagi kejahatan dan hukuman. Mari kita bicara tentang pekerjaan. Di dunia kita ini, bekerja adalah fondasi ekonomi, dan seringkali bahkan cara kita bertahan hidup. Kita bekerja keras untuk mencari nafkah, membeli makanan, tempat tinggal dan pakaian. Kutukan dalam Alkitab mengatakan, dengan peluh di dahimu, engkau akan makan rezeki. Namun di dunia yang belum mengenal kejatuhan dosa, kutukan itu tidak akan ada. Konsep bekerja sebagai sebuah kewajiban yang berat atau sebuah keharusan sama sekali tidak ada. Ini bukan berarti kita menghabiskan keabadian dalam kemalasan atau tanpa melakukan apa-apa. Aktivitas kita justru memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Itu adalah tentang berkreasi demi kreasi itu sendiri, menjelajahi dunia karena rasa ingin tahu, dan berinteraksi demi kebahagiaan bersama. Kita bisa berkebun bukan karena takut mati kelaparan, melainkan karena itu memberikan kepuasan estetika. Kita bisa mempelajari perilaku hewan bukan untuk berburu, melainkan murni karena rasa ingin tahu. Hidup kita bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang keberadaan murni yang tanpa celah. Lalu, bagaimana struktur sosial di dunia seperti itu? Jawabannya sederhana. Tidak akan ada. Di dunia kita, kota-kota muncul sebagai pusat perdagangan dan pertahanan. Negara dan batas wilayah ada untuk mengelola sumber daya, serta melindungi diri dari musuh. Undang-undang dibuat untuk mengatur konflik. Namun, di dunia Eden, semua itu sama sekali tidak diperlukan. Untuk apa membangun kota berbenteng jika tidak ada musuh yang perlu diwaspadai? Untuk apa batas wilayah jika seluruh dunia adalah rumah bersama, tanpa sengketa teritorial? Untuk apa ada raja, pemerintahan, dan tentara? Semua konstruksi sosial yang rumit ini tidak akan pernah muncul. Umat manusia hidup sebagai satu keluarga besar, tanpa hierarki,
tanpa kekuasaan, dan tanpa adanya dominasi atau ketundukan. Kita adalah satu bangsa, tanpa negara, tanpa hambatan bahasa, dan tanpa perbedaan politik. Ini adalah dunia tanpa peradaban yang kompleks, seperti yang biasa kita pahami. Melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan, mari kita alihkan perhatian ke bidang sains. Di dunia kita ini, ilmu pengetahuan dasar lahir dari hasrat untuk memahami cara kerja alam semesta. Agar pemahaman tersebut dapat dimanfaatkan, fisika dibutuhkan untuk membangun jembatan dan mesin. Kimia untuk menciptakan material dan obat-obatan baru. Sementara biologi berguna untuk memahami penyakit dan meningkatkan hasil panen. Di dunia tanpa kebutuhan praktis, sains dalam bentuknya yang seperti ini pun tidak akan berkembang. Mengapa harus mempelajari hukum gravitasi jika tidak ada kebutuhan untuk meluncurkan satelit? Mengapa harus memahami kimia polimer jika tidak perlu memproduksi plastik? Pemahaman kita tentang dunia justru lebih bersifat kontemplatif, bukan analitis. Kita bisa mengagumi keindahan langit berbintang, namun astrofisika tidak akan muncul. Kita bisa mengamati kehidupan tumbuhan, tapi kita tidak akan menciptakan genetika. Metode ilmiah yang berbasis pada eksperimen dan pengujian hipotesis untuk memecahkan masalah tidak akan relevan. Namun, bagaimana dengan ular penggoda itu, sang pemicu utama dari semua drama ini? Dalam cerita kita, ia dikutuk dan diusir. Lalu, apa yang terjadi di dunia di mana godaannya gagal? Dia tidak menghilang, dia tetap ada di Taman Eden. Ia menjadi semacam monumen hidup, pengingat abadi akan pilihan yang pernah dibuat Adam dan Hawa. Mungkin ia terus mencoba, mendekati manusia, menawarkan bujuk rayunya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Kata-katanya tentang kekuasaan, pengetahuan, dan kekuatan terdengar hampa di dunia yang sudah dipenuhi harmoni sempurna. Ia berubah menjadi semacam orang aneh di sana. Hanya suara latar yang tak seorang pun pedulikan. Keberadaannya adalah konfirmasi abadi akan kebenaran pilihan yang telah dibuat. Namun ia bukan lagi ancaman nyata, melainkan hanya bayangan dari potensi kejahatan yang tak terwujud. Mari kita beralih ke gambaran globalnya. Skenario ini secara fundamental mengubah sejarah agama-agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Seluruh teologi mereka dibangun di atas konsep dosa asal dan jalan menuju keselamatan. Jika tidak ada dosa asal, maka seluruh bangunan teologis yang rumit ini akan runtuh. Tidak ada lagi kebutuhan akan perjanjian dan para nabi yang bertugas mengingatkan manusia akan Tuhan. Tidak ada lagi kebutuhan akan korban persembahan untuk penebusan dosa. Dan yang terpenting, dalam teologi Kristen, kebutuhan akan seorang juru selamat pun lenyap. Misi Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, kehilangan makna awalnya, sebab tidak ada lagi yang perlu diselamatkan dari umat manusia. Seluruh sejarah dunia, semua agama yang telah membentuk peradaban kita, akan mengambil jalur yang sama sekali berbeda dan tak terpahami oleh kita, atau bahkan mungkin tidak akan pernah ada. Ini tidak hanya mengubah satu kisah, melainkan seluruh fondasi kebudayaan kita. Dan sampailah kita pada pertanyaan inti, pertanyaan yang paling dilematis. Kita telah menggambarkan dunia tanpa rasa sakit, tanpa ketakutan, dan tanpa kejahatan. Namun, akan seperti apakah manusia di dunia semacam itu? Tanpa perjuangan, tanpa mengatasi kesulitan, tanpa pernah mengenal kegelapan agar bisa sungguh-sungguh menghargai terang. Akankah kita tetap menjadi manusia dalam pemahaman kita saat ini? Sebab justru kesulitanlah yang menempa karakter kita. Kehilanganlah yang mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Dan pengetahuan akan keberadaan kejahatanlah yang membuat pilihan kita untuk berbuat baik menjadi sesuatu yang sadar dan sangat bernilai. Tanpa semua itu, bukankah kita akan berubah menjadi semacam anak-anak abadi yang selalu bahagia, namun pada dasarnya kekanak-kanakan?
makhluk yang tidak akan pernah bisa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, karena memang tidak ada dorongan atau stimulus untuk itu. Kita mungkin akan bahagia, tapi akankah kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang mendalam dan bermakna? Inilah pertanyaan kunci yang mempertanyakan kesempurnaan surga ideal ini. Maka disinilah eksperimen mental kita membawa kita pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Mungkin saja surga ideal, utopia yang selama ini kita bicarakan itu, sebenarnya hanyalah sebuah sangkar emas. Ya, di sana memang tidak ada penderitaan, namun juga tidak ada pertumbuhan yang sejati. Tidak ada perkembangan, tidak ada drama kehidupan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Umat manusia yang terperangkap selamanya di Eden akan ibarat tanaman indah yang tak pernah mekar dalam kondisi rumah kaca yang sempurna. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi kita. Kita tidak akan pernah membangun peradaban agung, tidak akan menciptakan simfoni brilian yang lahir dari gejolak batin, atau melakukan penemuan ilmiah yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Dunia yang sempurna ini akan menjadi statis, tak berubah, dan pada akhirnya mungkin membosankan. Itu akan menjadi keabadian tanpa sejarah. Nah, sekarang mari kita rangkai semua potongan teka-teki ini. Dan disinilah kita akan menemukan titik balik utamanya. Kita membayangkan surga, sebuah utopia. Namun, apa yang sebenarnya kita dapatkan? Sebuah umat manusia yang tidak mengenal penderitaan, namun juga tidak merasakan sukacita sejati dari sebuah perjuangan dan pencapaian. Orang-orang yang tidak mengenal kebencian, namun juga sulit untuk memiliki cinta yang dalam dan rela berkorban, yang lahir dari cobaan dan tantangan. Dunia tanpa seni yang lahir dari kepedihan. Dunia tanpa ilmu pengetahuan yang didorong oleh kebutuhan. Jadi, buah terlarang yang dimakan itu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah sebuah tindakan yang melahirkan seluruh sejarah manusia seperti yang kita kenal. Memang, ia membawa kematian dan penderitaan ke dunia. Namun, ia juga membawa kebebasan memilih dalam arti yang sesungguhnya. Ia memberi kita kesempatan untuk tidak sekadar menjadi penghuni surga, melainkan menjadi penentu takdir kita sendiri. Ia memberi kita pengetahuan tentang kegelapan, agar kita bisa secara sadar memilih dan meraih terang. Pengusiran dari surga inilah yang mendorong kita untuk berinovasi, membangun, bersatu, menciptakan peradaban besar, menulis buku dan musik yang jenius. Seluruh sejarah kita, dengan segala kengerian dan kemenangannya, adalah konsekuensi dari pilihan itu. Jadi kutukan itu justru menjadi anugerah terbesar sekaligus, anugerah untuk menjadi siapa kita saat ini. Maka, mungkin dunia tanpa buah apel yang dimakan itu akan sempurna. Namun, ia akan terasa hampa, dan yang pasti, kita tidak akan ada di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika eksperimen pikiran ini membuat Anda merenung, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, agar tidak ketinggalan hipotesis-hipotesis menakjubkan lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, dunia mana yang lebih baik? Dunia kita saat ini, dengan segala kekurangan dan pencapaiannya, atau surga yang abadi namun statis? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, akan sangat menarik untuk dibaca.